Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatir, pimpinan majelis taklim se-Lampung Utara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kepada guru kita bersama Ustazuna Kiai Haji Ahmad Fatani selaku pengasuh Yayasan Madarijul Ulum. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kekuatan dan kesehatan, diberkahkan milik rezekinya. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, RT, RW selingkungan Sri Basuki. Mudah-mudahan Sri Basuki makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Para panitia peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini berjibaku kerja keras dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kebersamaan dan kerja keras kita dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Amin. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah akan mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan duduk bersama di dalam surga Jannatun Naim. Ibu bapak hadirin, malam ini kita duduk bersama. Kantuk kita lawan, lapar kita lawan, capek tidak kita rasakan. Semata-mata mudah-mudahan semua pengorbanan kita dicatat oleh Allah menjadi kado terbaik agar kelak nanti kita terpilih dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bicara orang paling hebat di dunia, orang paling termulia di dunia. Sampai Rasul tidak tanggung saudara, punya gelar Afdalul Mawjudat. Rasul punya gelar Sayyidul Makhluqat, yang kalau hitung-hitungan darah Nabi wangi bagaikan minyak kastori, tubuh Nabi wangi bagaikan minyak misik, keringat Nabi wangi bagaikan minyak kastori. Saya belum lama ini saudara sempat singgah di Masjid Siku. Di mana Masjid Siku? Di Taif. Taif di mana? Bakauni ke sana dikit. Di sana 14 abad tahun yang lalu Rasul pernah ceramah di sana. Disambiti oleh kafir-kafir Quraisy. Kepala Rasul bocor, kaki Rasul pengkor. Kemudian di saat darah bercucuran, tubuh Nabi pun penuh dengan darah. Jubah Nabi yang warna putih berubah warna jadi merah karena disiram darah. Rasul pada saat itu sempat duduk
memegangin kepala di anak tangga Masjid Siku, ternyata tetesan ceceran darahnya sampai detik sekarang di lantainya masih wangi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itulah Nabi, darahnya 14 abad tahun yang lalu netes sampai detik sekarang masih wangi. Pada orang karo Muhammad Sri Basuki. Keringatnya Nabi, keringatnya Nabi, keringatnya Nabi oleh Abdullah bin Abbas. Setiap keluar keringat dilap pakai kapas. Pulang setiap kegiatan apapun pasti diciumin oleh Aisyah. Kenapa sampai Aisyah menciumi tubuh Nabi? Karena ketika jawab Aisyah, jawabnya keringatnya Nabi wangi melebihi minyak kasturi. Makanya ibu-ibu tugas pertama habis muludan, ibu-ibu habis muludan tugas pertama ciumin keringatnya suami. Terus nih. Di sini kalau ceramah sampai jam berapa? 2. Berapa jam? Jam 2. 2 jam. Saya sekarang Ustaz Fadoni nggak mau ceramah, ini ngobrol aja ya, hitung-hitung cari langganan. Ini saya sejak tanggal 1 Maulid belum istirahat. Jadwalnya nyambung sampai di bulan, bukan November, bulan Februari nyambung. Rabi kita wis ngumbah karung. Tak ini kenapa jaringan awadam kok. Alhamdulillah saya punya istri setia, Pak. Setiap kali saya pulang ceramah pasti di meja, di kamar sudah ada jamu tolak angin. Satu ketika saya pulang ceramah, ternyata istri saya tidur, rupanya dia kecapean. Di atas meja ada jamu, yang karena biasanya jamu tolak angin, saya minum. Setelah selesai saya minum, istri saya terbangun. Dia langsung ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi dia tanya, "Bi, iya sayang." Lu hasut amat sih. Istri kan istri gua. Lu kan lagi cerita tentang gua, lu terus ngapain sih? Emang keciri banget dah orang hasut mah, badannya juga gak bakalan gendut. Anjay. Ciri gak semprotot-protot ke saya dah. Orang masuk tetangga beli kulkas dia biar skadon. Kagak nyambung. Selesai dari kamar mandi istri saya tanya. Kata istri, "Abi, yang minum jamu di atas meja siapa?" Dan saya jawab, "Abi sayang." Kenapa?" "Abi, itu sari rapet." Jadi ada ustad ceritanya, Bib. Ada ustad yang minum sari rapet di saya. Mau lihat gak punya saya? Tapi punya saya gak kumpet. Dalam namanya juga ngobrol. Sampai di mana tadi? Ya, mampet. Siti Aisyah
Ketika ditanya kenapa sih setiap kali Rasul datang diciumin, kata Siti Aisyah jawab, keringatnya Nabi wanginya bagaikan minyak kasturi. Subhanallah. Bahkan sampai saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad keringatnya wangi bagaikan minyak kasturi. Rambutnya Nabi Muhammad pernah dipakai jimat oleh seorang Khalid bin Walid. Hei, kita paling penting dalam uang mata ni melokot cangkemnya mangap lakakan. Harap melokot aja mangap. Harap mangap ngedip. Khalid bin Walid pernah pakai jimat ketika perang. Musuhnya semua tumbang, padahal dia harus dihunuskan pedangnya, tidak harus diangkat pedangnya, tidak harus dipukulkan pedangnya, hanya dengan kepalanya saja Khalid bin Walid menggerakkan kepalanya, musuhnya ratusan bahkan ribuan tumbang gugur dalam perang. Hebat Khalid bin Walid. Sidi waktu Khalid bin Walid kehilangan peci, kita mau running kanan. Sidi waktu Khalid bin Walid kehilangan peci. Ya para sahabat kan ngomong, Khalid bin Walid pecimu kan jelek, kenapa harus dicari? Atau Khalid bin Walid bukan karena jeleknya, Besti. Di peciku ada rambutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, pantas kau jadi panglima perang, pantas kau jadi orang hebat. Ternyata di pecimu ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus timbul pertanyaan. Ada yang tanya juga sama saya, Ustaz, si Opik kemarin habis jalan-jalan ke Mekah, kemudian si Opik dapat hadiah rambutnya Nabi. Terus itu rambut Nabi asli apa tidak? Saya jawab, saya nggak tahu karena saya juga nggak ikut. Untuk menguji keaslian rambutnya Nabi cukup dibakar. Ketika rambut Nabi tidak terbakar, maka itu adalah rambut aslinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Ustaz? Nabi Muhammad itu badannya bercahaya. Kalau Nabi Muhammad datang ke Sri Basuki, secara jasadnya kota bumi akan terang benderang, Lampung Utara akan terang benderang. Sekarang kita tadi udah marhaba, berarti ruhnya Nabi datang. Kalau sekarang yang datang ruhnya. Kalau dulu kan Nabi masih hidup, jasadnya, ruhnya ada di atas kepala kita, diiring dengan para malaikat. Malaikatnya namanya malaikat Sayyahin, malaikat Sayyarah. Kemudian malaikat itu ditanya oleh malaikat Jibril, Sayyahin, kamu habis dari mana? Jalan-jalan Tuhan. Dari mana? Dari Bakauni. Terus dari Bakauni saya naik tol. Terus lama gak nyampe-nyampe. Saya tidur gak bisa di kita. Terus ada apa? Persis di lorong gang, banyak orang lagi kumpul, katanya lagi maulid. Oh, Sayyahin, berkah dan rahmat serta magfirah yang Allah titipkan kepadaku, kau turunkan langsung di Sri Basuki. Jadikan keberkahan untuk Sri Basuki, jadikan rahmatnya untuk Sri Basuki, keturunan anak-anaknya semuanya dijadikan soleh-solehah, rizkinya dijadikan berkah untuk bekal ibadah, mautnya dijadikan husnul khatimah.
tanpa disadari di atas kepala kita sekarang lagi ada malaikat yang sedang keliling. Ada yang ngomong, Ustaz saya kok nggak lihat. Kagak bakalan bisa dilihat. Makhluk Allah yang bisa ngilang ada 3. 1 malaikat, 2 setan, 3 yang punya hutang. Keceplosan. Terus satu ketika Nabi Muhammad itu kan tubuhnya bersinar. Tubuhnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Mana buktinya? Nabi kan ceritanya punya istri 11. Kalau yang lebih sahih mengatakan istrinya Nabi 9. Aisyah adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh Nabi dalam kondisi perawan. Dinikahi oleh Nabi di usia 9 tahun, sementara Nabi usianya sudah 50 tahun. Tapi ada perawan yang usianya 9 tahun dinikahi oleh seorang laki-laki di usia 50 tahun, malah senang. Bukan Aisyahnya saja, tapi keluarganya, termasuk Abdullah bin Quhaifah. Siapa itu Abdullah bin Quhaifah? Abdullah bin Quhaifah itu yang dilakobkan jadi Abu Bakar. Ini nama aslinya Abdullah bin Quhaifah. Nama asli Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Quhaifah. Kalau nama aslinya Ki Apung Abdul Ghafurrahim. Jadi nama aslinya Abdullah bin Quhaifah Abu Bakar itu. Nah, kemudian dinikahilah Nabi bersama seorang Aisyah usianya 9 tahun. Dengan tujuan apa? Ternyata dari Nabi udah lihat, oh Aisyah ini cendekiawati, Aisyah ini hebat, jenius. Maka dinikahi oleh Nabi dalam rangka untuk membesarkan Islam. Mana buktinya? Kita tidak akan tahu bagaimana hidupnya Nabi. Kita tidak akan tahu bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, cara berwudunya Nabi, mandinya Nabi, bangun tidurnya Nabi, sholatnya Nabi, tahajudnya Nabi. Semua kita tahu cerita Nabi bersumber dari hadis yang dikeluarkan dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Betul apa tidak? Jadi sekalipun usianya 9 tahun dinikahi oleh Nabi karena dalam rangka untuk kebesaran Islam. Tuh, wayo kumkonontan. Terus. Nah, kemudian hebatnya Nabi kita itu hampir semua pekerjaannya kan dikerjakan sendiri. Tidak pernah membebani keluarganya, tidak pernah membebani umatnya. Sendalnya Nabi kalau copot disol sendiri, jubah Nabi kalau sobek dijahit sendiri. Itulah Nabi. Karena Nabi punya prinsip sayyidul kaum fahuwa khadimuhu. Yang namanya pemimpin itu yang bisa bantu rakyatnya. Gitu. Itu Nabi. Oh, satu ketika Aisyah pengen dapetin ganjaran, pengen dapetin pahala, jubahnya Nabi yang sobek dijahit oleh Aisyah. Pada saat menjahit bajunya Nabi, jarum yang dipegang oleh Aisyah jatuh. Kamarnya gelap, kamarnya remang-remang gitu loh. Aisyah sampai keluar keringat dingin mencari jarum yang terjatuh tadi. Begitu Nabi pulang masuk ke dalam rumah, muncul cahaya yang bersinar. Aisyah dengan mudahnya bisa mendapatkan jarum yang terjatuh tadi. Nabi tersenyum. Ada apa Aisyah sayangku? Kata Aisyah, tadi sebelum engkau datang kamar ini gelap gulita, tapi ketika engkau datang kamar ini jadi terang benderang. Kejadian ini diabadikan oleh seorang Syekh Ja'far Shadiq yang aslinya dari negara Hindia, kotanya kota Barjanji. Beliau nulis
anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksirun wa ghani anta misbahus suduri. Maka pantas Nabi kalau disorot oleh matahari tidak ada bayangan tubuhnya. Kenapa? Karena ternyata matahari dengan cahayanya Nabi masih terang cahaya Nabi. Subhanallah. Supaya tahu hebatnya Nabi. Terus Nabi kita itu kalau duduk nggak pernah di depan, Pak. Di belakang. Kenapa di belakang? Karena Nabi kalau duduk di belakang itu pundaknya naik ke atas, belikatnya naik ke atas. Sekalipun beliau ada di barisan paling belakang, tapi dari depan bisa nampak jelas melihat wajah Nabi. Kenapa? Karena kitfa'u qad allata qauman idza jallasu. Nabi gitu. Woi, apa ini menang dah itu? Wes balik. Patah ini lampunya, patah ini. Kurik. Suara kan ngomong cuding kalau mata ini. Maaf. Nabi kita doang. Hebat. Kalau bicara hebatnya Nabi kita. Bahkan Nabi Adam sampai mengakui kehebatnya Nabi. Nabi Adam itu diciptakan dari cahayanya Nabi. Kemudian Nabi Adam tanya sama Allah, karena cahayanya Nabi disimpan di belakangnya Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Tuhan ya Rabb, ini di belakangku ada cahaya apa? Kata Nabi Adam, kata Allah, itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disimpan di belakang. Kenapa? Nabi Adam sampai bertanya kepada Allah, karena Allah gawe badan Nabi Adam, digawe badani doang, tapi orang digawe nyilek. Jadi Nabi Adam nggak bisa nengok, Nabi Adam nggak bisa nekuk tangannya. Ayo mikirin nguyuwe. Jadi Nabi Adam itu nggak bisa nengok. 100 tahun tubuhnya diciptakan oleh Allah, tapi tidak diciptakan elastikitas dalam tubuhnya. Maka ketika ada cahaya di belakangnya Nabi Adam, ternyata cahaya itu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam malah bertanya, bukan nengok. Akhirnya Nabi Adam mendapatkan fasilitas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Begitu masuk ke dalam surga, ternyata begitu sampai di surga, Nabi Adam malah berdiam diri. Ya Allah, Dam, kalian menora manjing. Jadi Nabi Adam, Tuhan ya Rob, ogah kita mau bakal manjing ning jero. Kalian kita nih kepengen dihampura dosa nih dimin seperti Tuhan ngahampura nih dosa Muhammad. Nabi Adam di pintu surga istighosah. Nabi Adam di pintu surga munajat. Apa bunyi? Apa sejam? Sudah mulai bicara di luar. Orang gay larang sih. Terus. Kenyira Allah kan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah. Adam bawa istrimu masuk
masuk kau ke dalam surga, makan apa yang kau inginkan, minum apa yang kau inginkan, silakan Adam. Nabi Adam masuk ke dalam surga, tapi begitu sampai di pintunya, Nabi Adam malah berdiri kaku. Kata Nabi Adam, Tuhan ya Rabb, aku gak mau masuk sebelum engkau mengampuni dosaku. Allahumma gfirli kama ghafarta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Dam, ning dunia iki kita dorong gawe sapa-sapa. Waktu pun ku dorong nana si Jamie, dorong nana si Romeli, dorong nana si Said, si Isa, si Rom, si Ira. Dorong nana tuh. Jadi Allah, di dunia ini tidak ada siapapun kecuali kau dan istrimu. Kenapa kau ngomong-ngomong Muhammad? Kenapa? Dari mana kau tahu Muhammad? Kata Allah. Kata Adam, jawab, Tuhan ya Rabb, pada saat aku akan masuk ke dalam surgamu, terpampang di pintu surga ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu surga Nabi Adam yang ngomong. Apa jawab Allah? Benar Adam, Daula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan garis khatulistiwa. Bahkan surga aku ciptakan untuk Muhammad. Inna a'tainakal tuh. Makanya kalau ada orang nggak ada menuludan harus diruqyah. Berarti dia nggak tahu sejarah. Kalau menurut teman muludan, ruqyah, bikin minum, bacamat, pelurah, baru godong baru, panas otaknya. Muludan jarab diri dan proyek kita hilang kabeh. Maka pantas kalau Nabi sampai ngomong menjamin umatnya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surganya disiapkan untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Tuh. Kata Nabi kan ngomong, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Ustaz, ning surga iku kabeh bakal manjing. Tukang salad manjing. Sing ora salad manjing tenang. Sing ora salad galak manjing. Kang Haji sing elok gaplek karo mertua manjing. Manjing. Mertua sing nyekel double 6. 64 modun digecek karo 65. Bari dituding rarai mertua modar sirba. Allah, Kang Haji, sing elok main slot, manjing surga ora, manjing. Pokoknya mau wong Islam kabeh manjing surga, makanya orang-orang kafir tuh nangis, nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang kafir kalau masuk ke neraka khalidina fiha abada, nangis mereka. Wabama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Gak usah jawab, kalau nggak ikhlas nggak enak. Orang kafir nangis karena mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk ke neraka khalidina fiha abada. Kalau orang Islam masuk ke neraka sifatnya cuma sementara, 3.500 tahun. 3.500 tahun dibersihin dulu di neraka. Tukang yang tukang main slot masuk dulu ke neraka. Yang tukang gaple juga sama, terus gitu terus. Nanti
kalau udah bersih baru diangkat dari neraka. Selesai diangkat, nanti di jidatnya, di bagian kepalanya distempel. Stempelnya itu jahanamiyin. Di sininya ada tulisan jahanamiyun atau jahanamiyin di sininya. Nanti kalau di surga kita ketemu dengan orang-orang yang ada tulisan di sini jahanamiyin, itu berarti alumni jahanam. Alumni jahanam. Nah, masuk ke dalam surga. Dijamin sama Nabi semua, alhamdulillah. Pemuda aku. Pak Haji, yang surga kuna aku guys. Ning surga mah aku baik kena anu bro. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa aja yang kita inginkan di surga itu ada. Buah-buahan banyak. Pohonnya, akarnya ada di atas, buahnya di bawah. Gunung Sang Haji. Gunung Sang Haji. Karena di surga itu nanti gak ada orang capek. Di surga itu gak ada orang yang capek. Kalau keringat keluar, itu wangi bagaikan minyak kastori. Kalau netes di bumi, alhamdulillah jadi wangi. Minum saking kenyangnya jadi keringat, makan saking kenyangnya mereka ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Ahli surga bahasanya alhamdulillah. Wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana an-nabiyya natabawwa'u haitsu nasa wa ni'ma ajrul tu ahli surga. Oh mantap ngaji ya. Terus engkau sih ahli surga ku lamun manjing ning surga bakal oleh umai tembok emas, lantainya perak, namanya kusur. Begitu masuk ke dalamnya ada kamar namanya Sidri Mahdud, luasnya 33 meter, ranjangnya ranjang emas, tretes inten, kelambu sutra. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga usianya akan jadi 33 tahun. Waja'alna hunna abkaran 'urban asraba. Usia asrab adalah usia Nabi Allah Isa alaihi salam pada saat diangkat ke atas langit. Seluruh ahli surga 33 tahun. Yang belum balik akan dijadikan burung warna hijau yang akan jadi penghias raudatun min riyadil jannah. Subhanallah. Pabe umur 33 tahun. Wong wadon bakal jadi perawan. Perempuan nanti jadi perawan. Laki-lakinya jadi usianya 33 tahun. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga nanti akan dapat jatah bidadari 72 bidadari. Anjay. Setiap laki-laki satu dapat jatah bidadari 72 bidadari. Ini bocah pemuda ke Kang Haji. Kang Haji. Nah, bidadari kon banton. Lah iya waduh. Susunya lulu. Lah iya lulu. Belum udah. Kang Haji. Lanang siji jatai 70 bidadari. 72 dikali 2 berarti 144 susu. Joji ngalah Joji.
lagi ibu-ibu yang nanya. Ustaz, Uy. lamun wong lanang mulai 70 bidadari terus wong wadon oleh apa? Setiap perempuan yang masuk ke dalam surga nanti akan Allah jadikan bidadari surga. Karena dari 72 bidadari nanti akan ada satu bidadari yang Allah ciptakan dari Sri Basuki. Jadi laki ini Kang Haji, berarti engkau nih ning surga kon ragam ya karo rabi. Lah iya mah. Sing penting cintanya karena Allah. Karena yukhsharul mar'u yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Bersama siapa kita di surga tergantung cinta yang kita miliki. Bapak cinta suami, bapak cinta suami. Bapak cinta istri, nanti akan bersama dengan istri. Istri cinta suami, berarti akan bersama di surga. Berarti Haji, rumah tangga pun berarti diterusakan sampai di surga ya. Meladeni Haji. Apa nih mamanya udah pukul-pukul mungkin meladeni ragam karo rabi ning surga kokop bilang aja wis cukup kita mana yang dunia gak aji mau baru jadi ini keren aji kekundas ini pernah dijahit 5 jahitan keren dikeprak karo baskom aja. Kita berumah tangga beneran ngaji dirapi kejeblok. Sedena berapi kita mau tukar gering ngaji. Om deweke mau karo kita ke ngaji. Terus bebek ketukar. Presiden tuh bebek mau karo dijutak ke ngaji. Asal kaget bengising. Terus ramai. Dan jadi kita memang atau diserai hati gemang, diserai hati, diserai hati. Coba marak nih tukang hikmat, wes ngaji, wingi tak parah nih tukang hikmat digen wapa kulit macan. Kira-kira ini selempetakan jening bantal, insya Allah kok kena perubahan. Tak selempetakan yang bantal, barang esok marahin ngegeram di ngaji. Nyeker segala. Tapi jadi anak sing cilik, kos anak sing cilik ngomong. Jadi anak Pak, Bapak, apa? Bapak mau dimarahi emak baik ya? Bapak mau dimarahi ibu baik. Ya bapak nih jadi lah mungkin nasi bong bodoh mungkin. Dimarahi rabi baik. Jadi anak Pak, mana ceburahan sumur gitu? Jadi anak Pak, ceburahan sumur biu, itu dia. Jadi bapak nih yuk. Akhirnya dijebak di toko akan emas 5 gram bentuk cincin, tapi dikakan ini pinggir sumur. Begitu rabi ini guys nganggo cincin 5 gram didupak kalau bapak. Terus jadi anak Pak mati semua. Sampai mati sampai lain.
mati tanggoni dulu ke mati tanggoni barang anu sing jero sumur anu sing manik muade dhuwur matane abang jumure bebolongan anu gede miring duer untune kepala kupingnya gede rambutnya gondrong dawa jadi bapaknya siapa sih lagi bareng jawab mang kita iki setan sing jero sumur jadi bapaknya anu apa ini manik ning dhuwur mang sing barang mana wong wadon mau wek di ngoceh ben jero sumur woi ben jero sumur pepelingan kita niki setan berkuat pantas laki ini jadi dekat sebelah orang jadi wong susah ke laki dimarahi baik darah nina melaki lamun dimarahi Arab Saudi ugo wong lanang mah gua kan dimarahi meblon keciri wong lanang sing elok dimarahi rabi mah terus blotak-blotak ngikut keciri sing elok dimarahi rabi meninggal ini karena tulisannya bego wong bego menginum es di damoni udah jadi wong susah aja laki dimarahi baik kalau hidup jadi orang miskin kalau hidup jadi orang susah banyakin doa bu ibu bangun tengah malam punya wudhu ampar sajadah tarik tasbih baca syahadat baca salawat baca istighfar angkat tangan ya Allah ya Rabb aku mohon kepadamu rizkimu kau turunkan sebanyak-banyaknya untuk bekal ibadah kepadamu paginya sambung lagi dengan doa ya Allah ya Rabb rizkimu yang di atas langit mudah-mudahan kau turunkan rizkiku yang di atas bumi mudah-mudahan kau keluarkan yang di dalam laut kau munculkan yang jauh kau dekatkan yang dekat kau mudahkan yang mudah kau banyakkan yang banyak kau berkahkan doain tuh laki bu doain jadi marah ngan ngedoai bukan kudu tetakon dingin iki mau murid jadi wong susah aja ngedoa main hantem baik atau ngedoa mah tetakon dingin orang jadi wong miskin jangan ngedoa ngejaluk dawa umum lah ini kan dijabah karo Allah didawakakan umurnya miskin seumur-umur jadi kalau orang miskin itu berdoanya minta dipanjang, minta diberkahkan rizki, dibanyakin rizki. Orang miskin mah jangan ngomong-ngomong panjang umur. Kalau orang udah tua berdoanya jangan minta panjang umur, nanti gak ada temennya. Kalau orang yang sudah tua berdoanya minta ditetepin iman Islam. Wis tua jangan tua jaluk dawa umur sangkut kita ngobrol karo wong tua jadi kita assalamualaikum jawab dong waalaikumsalam jadi kita nih bah sehat bah jawab dia alhamdulillah ya sehat-sehat wong tua semuanya mau bisa lumayan iya Pak ya jadi kita nih Pak umur apa kon pira siki jawab dia 80 roro wih mantep lah 80 roro mah yang jawab deh kira-kira mantep menanam kampung aja sedang semuanya jadi kita nih Pak batur-batur apa masih nasi ngorep jawab deh kira-kira ngomong-ngomong wong ji
wiwitan kuwi badhe ngrumbu. Jalan ke doakan Abah ya dia. Mudah-mudahan Abah dijawakan umur. Jadi kita nih amin. Mudah-mudahan Abah dijawakan umur ditambahi karena Allah 100 tahun maning. Amin. Jawab dewek. Jek. Walau tak kita nak ke batu. Harap ditambahi umur 100 tahun maning. Itu dah di panitia kiamat kita. Dari kita nih bah. Apa sih? Jokowi kan mantap orang jadi presiden. Jawab dia itu parah nih. Wong TV bikin lah ke gambar ya. Orang bogo-bogo je kita kan tunggu setan buat. Jeng mantap menji Presiden Soeharto mantap tuh. Iya tuh bah. Sebab lagi zaman Soeharto mah rabi kita waktu pun masih nol. Jadi dewek ya ngopi. Yang ngopi lagi ngopi mata jawab pun enggak kita ini harus nyeluk rabi cemin. Jadi dewek nyeluk rabi sayang aji gue pun juga pengen ngopi. Itu kopi di saya. Jadi kita nih kan jawab anjay. Apa mau wis tua ke? Nyeluk rabi sayang baik. Rumah tangganya harmonis. Sing model mekenen tiba sing kudu ditiru karo pemuda mah. Orang jawab cewek. Jik. Ajak ngomong. Abah mah yang mantap nyeluk sayang ning rabi orang kaingan arani. Masya Allah. Makanya bu aja memarahi laki ya bu ya. Tas mulu dan masjid yang sampai ngomong keringat Nabi. Makanya alhamdulillah ibu-ibu sing rajin ngaji bu ya. Semet dapat hidayah ya. Kan ibu-ibu kalau di daerah sana makan ngajinya ada sehari 2 kali. Yang satu ngaji di Ustadz, yang keduanya ngaji di Bang Emo. Saya berjanji kalau saya tidak bisa melunasi hutang saya, maka saya akan menjual suami saya. Parah. Insya Allah. Alhamdulillah yang rajin ngaji ya bu ya. Yang rajin ngaji mah insya Allah dapat hidayah amin. Ya kelihatan dah ibu-ibu yang rajin ngaji mah kelihatan dari kerudungnya juga bu beda bu. Atau jadi benar riga. Hebat. Man memang pengajian kok raningan dirameni karo nenek-nenek baik. Nenek-nenek kalau mau ngaji tak delang akan mau ngedelang akan mana jadi pedelang-delang. Hebat ibu-ibu malah mau ngaji. Nenek-nenek kalau mau ngaji teka paling awal balik paling akhir wong turu. Hari ibu-ibu semua senang masuk semangat lamun ngaji Ustaz dong teka selawatan ora direng-direng.
Berarti ibu murah kayak bapak-bapak. Bapak-bapak malah menaruh ngaji, menonggani ustad, udah bagi asbak. Rokoknya murah. Asbak doang. Apa pun malah kegoda itu. Ceramah sesungguh ini kayak ini macan. Ibu-ibu hebat yang ngajinya rajin tuh, masya Allah ya. Mantap ibu-ibu mengaji seminggu seragamnya pitu deh. Ngaji dina minggu kelambine biru, Senin kuning, Selasa hijau, Rabu coklat, Kamis ungu, Jumat putih, Sabtu ireng. Ana sing ngajine rajin, asal arep ngaji kabeh dititipaken ning laki. Bapaknya kita nih jarap ngaji, bocah kan lagi beri sekolah kan harus minta berat tetap posisi dengan nyakit bakunya nih yang bisa kecepatan tuh ya. Beres nyawa sekarang kalau ya kalau dibelak ustaz tuh baru bisa tinggal ucapkan sebentar lagi nongkrong. Kalau kita sing ngaku kita sing baik kita sing masak kita sing nyoba bakal kita ngaji dari kawan ya. Tapi ini mempeng di lawangan persis kayak betul ngomong ke banyak. Balik ngaji, ingin dialem. Assalamualaikum kencang eloy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laki ini wis enak dim. Laki ini metu. Waalaikumsalam. Selengok mengambung tangan. Kira Nabi ini alhamdulillah, laki ini alhamdulillah rabbil alamin. Rabi kita pesudimu soleh hidayah. Pengen waktu turun ngaji seselaman setahun rong balik. Sini mau sunggal dina nohon. Sampaikan ke dialam malam doang kayaknya merabi nih ngampet kepengen nguyuh sembarang majlis tamu. Ikut tas dibalangakan mencelat semangka. Kong ibu-ibu lamun ngaji bu ya, tekannya kosong tas. Ibu-ibu nih kane, ibu-ibu apa sih bapak-bapak ini? Ibu-ibu nih kane, terus ngotot-ngotot tinggi. Ya tidak kamu kesinggungan lah. Muntalakan tas dibalangakan langsung dari dingin kriben yang kamar manjar ngoyo. Seturut-turut jalan ngentut bari melaku. Ya lagi nih, tempaikan keseselaman langsung ngepok. Iku lagi nih sing dintut tiara marah, rabi nih sing ngentut ngarepan laki ora isin. Wong wis biasa ki, arang dia keluarga ngentut. Betul ibu. Selawatan udah rendele, ngaji rendele. Tuh. Yang paling aneh ibu-ibu sambil selawatan sambil gosip. Bisa gitu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Iklan ini baru mandi. Nabi salam alaika, sholawatullah alaika. Oleh ngeredit ke sebulan sampai saya. Lagi minggu puri kan masih gue cincin ya Nabi salam
alaika sholawatullah alaika laki jadi jenis tak kedol ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika junah lagi waktu PRT hajat kan cemerang gitu ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika besok jadi gambaran di anak lima tak kabel undangan ngerong bolewu ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika semua anak lima di kau kabel undangan ngerong bolewu iya kita besok gambaran kan poras mangku masih kebak daging masih wake tak cebok kalau kita plus bener piring gue ya sekarang kita mah daging di berani jelaos lah terus kita aja ya pemeranannya tapi kan minta doa kalau bapak nih bocah isi aja ya Rasul salam alaika tas doa itu sak apa ya gitu gue iya justru nih prasmanan enggak nganana endok doang ada helm ya apa helm kene kira aku helm dong nih prasmanan gue iya je nih prasmanan helm pun aku endok gitu beruru Rasul salam alaika alaika premen gini wong ngaji wong selawatan bari ngomongan wong udah sama letot-letotnya gitu kan nyinggung sih kita koni karo laki ini jadi laki ini mau sering ngaji mau ya ngaji mau ngaji kan terus kiai minta kenapa? Terus isi jajan. Silakan ke preman mau ngajur merungu, kita mau ngaji orang ini. Eset waktu dulu harus saling. Pegang gitu mau dilaku dewekin. Rumah tangga 16 tahun nanti anak tuh boleh melas. Jadi laki ini kita kepegel dia rabi sirak rumah tangga 16 tahun dia anak 15 jadi mati barang kayak kucing baru kapot oil matang baik uang-uang menana si rumah tangga 16 tahun anak roro si 10 tahun anak roro si 16 tahun anak 15 jadi rabi ini kita nanti kabin premen tunjuk uang di kabin ya wes aduh ngelatih info jadi bidang sing bagus latih info bidang sing bagus kau berenang bidang sing bagus tuh anaknya nih kanak ning Sri Bawono kendaraan dua ini motor doang anak 15 kabeh pada pengen melu larewel nih motor ini dodok ning setang jadi pangku, sini sumbi, sini gendong disetop para polisi jadi polisi trit jadi bapak nih ampun apa unsur kamu dan ini polisi darat melu nyampe di rumah bidan ditakoni kalau bu bidan dari mana bu Sri Basuki jadi Bu Bidan ada yang bisa saya bantu Bu? Ya iyalah. Saya ini mau KB Bu. Oh nggak apa-apa kalau mau KB. Emang Ibu rumah tangga sudah berapa tahun? Jadi Bu Bidan 16 tahun. Selama 16 tahun Ibu sudah dikaruniai anak berapa? Dari Bu Bidan 15 Bu. Jadi Bu Bidan itu anak yang 15 hidup semua Bu. Bukan hidup semua Bu, ikut semua. Kita lagi ngarep rumah. Jangan bagi-bagi tugas. Ada si nyemplek di kembangan, ada si nyoret tembok, ada si ngaduk-ngaduk akuarium, ada si ngisi jendela. Uma bidan ngacak-ngacak. Ditakoni karo Bu Bidan Bu. KB itu kan banyak, ada yang suntik, ada yang implan, ada yang pakai spiral, ada yang pakai IUD, ada yang pakai pil. Ibu mau pilih yang mana? Lah jadi Bu Bidan pulang batan terapi sing murah. Jadi Bu Bidan yang sing murah lah kemana ya? Ya suruh papa jepel kapat.
Jadi Bu Bidan engkau nih bola menurut kalingan bisa metak kanan dan bapak nih bocah. Akhirnya dia anak pel. Jadi laki nih nanti kenapa pel. Nanti menjual bungi bakal ini. Menurut kalingan metang. Minum pel. Kurang bisa lipat tanggul. Jelok laki nih. Bapak nih. Jadi lakinya apa sih? Ada aku sih. Kita boleh sepatang bulan. Ini uyaknya. Jadi laki ini meteng maning. Orang bisa diserai hati sudah punya. Coba dipelekan, dicopot tepele karo laki ini dibalangakan di muri rumah, diacak-acak, dicocok ayam. Ayam si kabin doge roro bay. Terus itu nih. Balik lagi dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa Ibu bapak hadirin, Nabi kita usianya 63 tahun. Kalau hitung-hitungan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ada yang usianya sampai 1000 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Tapi ternyata Nabi Nuh alaihi salam sekalipun umurnya 1000 tahun, ketika Nabi Nuh membuat kapal, kaumnya yang masuk ke dalam kapal cuma mendapatkan 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan. Kemana keluarganya? Mati karam dalam kekafiran. Padahal kalau hitung-hitungan Nabi Muhammad, Nabi kita usianya 63 tahun, diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun, sisa umurnya 23 tahun. Maka kalau ditanya berapa Al-Quran diturunkan oleh Allah lamanya, jawabannya adalah 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Kenapa harus 23 tahun? Acuannya adalah sisa umur Nabi Muhammad ketika setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, usianya 23 tahun. Makanya saudara, hitung-hitungan berapa? Usianya Nabi Muhammad tidak jauh dari 63. Kalau kurang dikit, kalau lebih dikit. Kalau sekarang ada yang hadir umurnya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Berarti sudah harus siap-siap besok. Ini serem megang aja. Iya ya, musim sih mau ngaji, wong mati ngedadak. Sembarang pengen mati ngedadak. Lah wong ngeridit mati. Lah aneh megang ngaji wong wingi masih ngegawa motor di orang kering maning siki mati aja. Urusane lah wingi ngegawa motor siki mati mesti aneh, mau wingi mati siki ngegawa motor. Kira gagal fokus. Salat gerilok Ramadan ora puasa mati pengen mancing surga. Begitu memikiri apa ningkanane dua wong dalem entar. Kerok. Udah siki. Nah, Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Kemudian hitung-hitungan badan.
Nabi Muhammad tuh dulu pada saat Mi'raj pernah sampai kata Nabi Musa, Muhammad, Allah wajibkan apa pada kamu? Sholat 50 waktu, Tuhan, sehari semalam. Waduh, kata Nabi Musa, umatmu kecil man, umatmu lemah, balik lagi. Sama Nabi Musa aja dianggap kecil, Nabi Muhammad. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu tinggi badannya 60 meter, lebar badannya 7 meter. Waduh. Ada lagi orang yang hidup di zaman Nabi Nuh yang tinggi badannya 333 meter. Kalau duduk sila di tanah, kepalanya rata dengan gunung. Kalau duduk di atas gunung, kakinya ngelem di laut. Kalau jengkel sama orang kampung, cukup kencing doang di tengah kampung. Orang kampung kelelap kebanjiran semua. Siapa itu namanya? Auj bin Alq. Nabi Muhammad tinggi badannya tidak terlalu besar, umurnya tidak banyak, maka disebut oleh Allah, wa ja'alna lakum ummatan wasata, umat pertengahan. Akan tetapi saudara hadirin, dakwahnya Nabi sekalipun usianya cuma 63 tahun, tapi bisa sampai ke kota bumi, sampai ke Lampung Utara, bisa sampai ke Sri Basuki. Timbul pertanyaan, ada orang-orang yang dulu pernah lihat Nabi, pernah mendengar suara Nabi, tapi mereka tidak iman kepada Nabi. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Lantas bagaimana dengan kita warga Sri Basuki? Lantas bagaimana dengan kita warga kota bumi Lampung Utara ini yang tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi? Pahalanya seperti apa? Jangan takut saudara. Rasul pernah janji, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia bagi mereka orang yang pernah melihat aku kemudian iman kepadaku. Siapa? Para sahabat. Lantas Tuhan, bagaimana bagi kaum-kaummu, bagi umat-umatmu yang tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah mendengar suaramu? Apakah nanti juga akan mendapatkan kebahagiaan? Rasul jawab, summa toba, summa toba, summa toba liman lam yarani wa amanabi. Bahagia, bahagia, bahagia bagi orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suara aku, namun iman kepadaku. Siapa yang bahagianya 3 kali? Warga Lampung Utara. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita nanti akan dibersamakan dengan Rasul yang kita cintai. Amin. Mudah-mudahan kita nanti akan mengibarkan bendera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pada akhirnya kita seluruhnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul yang kita cintai. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ibu bapak masih penasaran dengan ceramah saya, yang punya TV nanti setel TV-nya hari Minggu jam 1 siang di stasiun TV One, acara Damai Indonesiaku. Tunggu kehadiran Kiai Haji Abdul Ghafurur Rahim, kurung tutup Ki Apung dari Serang, Banten. Insya Allah saya tidak ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.